Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah bapa-bapa, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insya-Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita masih membahas seputar hukum kesucian masjid. Dan insyaAllah pada subuh hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hukum kesucian masjid ini. Terakhir kita sudah bahas di antara hal-hal yang berkenaan dengan kesucian masjid, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan memasang al-qanadil al-kathirah, memasang lampu hias terlalu banyak, ya. Dilarang memasang lampu hias terlalu banyak fi layalin muayyanah, untuk merayakan malam-malam tertentu. Kalau di sini dalam kitab fiqh Islami ini disebutkan minal bid'ah al-munkarah, termasuk bid'ah yang munkar. Kenapa? Karena alasannya mudahatun lil majus, menghidupkan masjid dengan berbagai perhiasan lampu itu sama seperti perbuatan kaum Majusi. Kaum Majusi itu selalu merayakan atau menghidupkan suasana dengan api. Wa idha'atun lil mal, sekaligus membuang-buang harta. Jadi yang dimaksud bukan lampu-lampu seperti ini. Jadi kita sudah jelaskan minggu yang lalu, ya, seperti lampu klap klip hanya untuk merayakan malam-malam tertentu. Baik. Bagi mereka yang membawa senjata, maka wajib menyarungkan senjatanya. Kemudian bagi mereka yang datang dari safar, maka sunnahnya salat dulu 2 rakaat di masjid di tempat yang terdekat dengan rumahnya, baru kemudian menuju ke rumah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ka'ab bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qadima min safarin, Rasulullah selalu kalau sudah datang dari perjalanan yang jauh, bada'a bil masjid, beliau selalu berhenti di masjid, fa shalla raka'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Juga sunnah hukumnya bagi mereka yang berada di masjid untuk menunggu dari waktu salat ke waktu yang lain dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang berilmu. Contohnya kita menunggu dari maghrib ke Isya, itu sibukkan diri dengan kajian ilmu, dan itu pahalanya berlipat-lipat. Dan terakhir kemarin yang kita bahas adalah dibolehkan masjid untuk ditutup apabila ditakutkan kehilangan fasilitas masjid. Jadi dibolehkan untuk ighlaqul masjid, mengunci masjid, dibolehkan kalau takut menjadi mudarat bagi masjid, kehilangan fasilitas masjid, ya, apakah speaker ataukah AC. Ini kita buka masjid,
pagi AC sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ini hal-hal begini menyebabkan dibolehkan mengunci masjid. Tapi seandainya dibuka dan tidak ada apapun di masjid yang sifatnya terlalu berharga, maka lebih utama untuk dibuka, karena ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Mungkin ada yang datang terlambat malam, lalu bisa solat. Baik, kita sambung dengan pembahasan baru kita dan kita habiskan pada subuh hari ini insyaAllah. Berikutnya yang berhubungan dengan seputar kesucian masjid, yukrahu lidakhilil masjid ay yajlisa fihi hatta yusalli raka'atain. Makruh hukumnya bagi mereka yang masuk masjid tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Makruh hukumnya bagi mereka yang masuk ke masjid dan tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Ini hukumnya sunnah. Tapi sekali lagi perlu kita beritahukan, bahasa tahiyatul masjid itu artinya penghormatan masjid, itu bukan bahasa yang digunakan dalam hadis. Jadi Nabi cuma mengatakan iza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk hatta tarka' raka'atain, jangan duduk sampai engkau salat 2 rakaat. Jadi yang menyebabkan dapat fadilah tahiyatul masjid apabila tidak duduk. Begitu sudah duduk maka kehilangan fadilah itu. Nah, kalau seandainya waktunya mepet, cuma cukup untuk salat qabliyah, manakah yang lebih diutamakan antara tahiyatul masjid dengan qabliyah? Nah, ini perlu memahami kembali bahawa salat maqsudah itu boleh digabung dengan salat ghair maqsudah. Maqsudah itu salat yang sudah ada prosedural dari awal. Qabliyah itu sudah ada proseduralnya, iaitu dilakukan sebelum salat fardu, jumlah rakaatnya sekian, itu sudah ada proseduralnya, maqsudah. Nah, dia boleh digabung dengan salat ghair maqsudah atau ibadah ghair maqsudah. Salat tahiyatul masjid itu terjadi hanya apabila kita masuk ke masjid. Jadi dia tidak ada waktu khusus. Jadi ghair maqsudah, tidak ada prosedural yang khusus untuknya. Nah, kalau disuruh pilih, maka pilihlah salat qabliyah masjid. Salat qabliyah, sunnah qabliyah. Dan ketika salat sunnah qabliyah itu tidak boleh menggabungkan dua niat. Jadi yang enggak boleh itu ishtirakun niyah. Jadi enggak boleh seseorang menyebutkan usalli fardha, usalli sunnata dan sekian bersamaan wa tahiyatul masjid. Itu tidak bisa. Jadi cukup niatnya qabliyah masjid. Tapi kalau dari tadi kita masuk tidak duduk, awal masuk masjid tidak duduk, langsung kita salat niat qabliyah, maka tidak duduk itu pun sudah menyebabkan mendapatkan fadilah tahiyatul masjid. Jadi salatnya boleh digabungkan, tapi niatnya yang tidak boleh digabungkan. Jadi tetap sama seperti orang puasa qadha di atas hari Senin. Itu tidak boleh berniat sengaja aku puasa qadha sekaligus hari Senin, sekaligus puasa 6, sekaligus puasanya, sekaligus aku bayar hutang, ya Allah, tidak boleh. Ishtirakun niyah tidak dibenarkan. Tetapi dapat qadha tertunaikan hari Seninnya, dapat pahala karena dia melakukannya di atas hari Senin. Jadi yang penting jangan duduk, dapat tahiyatul masjid. Kalau duduknya cuma menggaruk luka, misal terpaksa duduk gara-gara menggaruk luka di kaki, maka duduk itu tidak mengapa. Itu tidak disebut dengan ingin duduk. Atau jatuh kunci lalu kita terduduk. Jadi pas mengambil kunci terduduk kita, itu tidak dianggap duduk. Jadi yang dimaksud duduk adalah benar-benar ingin duduk, benar-benar ingin duduknya duduk istirahat. Baik, berikutnya
Yanbaghi lil qadi an la yattakhiz al masjid majlisan lil qada illa ma yaqa' fihi sudfatan fayuqda fihi. Tidak layak seorang hakim untuk menjadikan masjid sebagai pengadilan atau tempat qada. Jadi tidak boleh menjadikan masjid untuk mengadili sebuah kasus, ya. Kecuali ma yaqa' fihi sudfah, kecuali terjadi tiba-tiba ribut di masjid, ada pertikaian di masjid, langsung diselesaikan di masjid, dan itu bukan direncanakan dari awal. Jadi kalau merencanakan dari awal, nanti misal dah beres mendang di masjid urusannya, jadi sengketa tanah, sengketa macam-macam, kata orang-orang yang dianggap tua di kampung, kita bereskan di masjid nanti. Lalu mulailah dijadikan masjid sebagai kantor pengadilan. Tidak dibolehkan, la yanbaghi, ya. Jadi jangan sampai masjid beralih fungsi. Jadi dia ada sebaiknya ada kantor sendiri, dan itu kita sudah melakukannya. Berikutnya, yukrahu ayat takhiza 'ala al-qabri masjidun. Makruh hukumnya mendirikan masjid di atas kuburan. Makruh. Li hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih, qatalallahu al-yahuda, Allah suruh memerangi orang-orang Yahudi, ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Allah dulu menghancurkan golongan Bani Israel dengan memerangi mereka, yaitu disebabkan salah satunya adalah mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi makruh hukumnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa amma hafrul qabri fil masjid fa haramun syadidut tahrim. Tapi kalau menggali kuburan di dalam masjid, maka haram syadidut tahrim, sangat-sangat diharamkan. Jadi kalau menjadikan area kuburan sebagai masjid makruh, tapi menggali kuburan di dalam masjid maka hukumnya haram syadidut tahrim, benar-benar haram. Nah, kenapa Syekh Wahbah Zuhaili yang bermazhab Syafi'i ini menegaskan masalah ini? Karena salah satu kebiasaan dari kelompok Syiah untuk memuliakan orang-orang yang dianggap mulia di antara mereka, membuat kuburan di dalam masjid supaya nanti dikunjungi di dalam masjid, ya. Maka hukumnya haram. Jadi yang maksud dengan di dalam masjid, ya area yang memang sudah disetting untuk salat, lalu tiba-tiba dibuatlah satu sisi khusus kuburan. Nah, tapi kalau kuburannya berada di samping masjid, maka insya-Allah itu tidak mengapa, ya. Kalau berada di samping masjid, jadi masjid sudah duluan berdiri, lalu kemudian beli tanah wakaf di samping masjid, jadi tidak termasuk dalam area masjid. Dalam area masjid yang digunakan untuk salat, maka insya-Allah tidak mengapa, ya. Dan mungkin itu menurut keterangan sebahagian para ulama berefek baik kepada orang-orang yang dikuburkan, ya. Wallahu a'lam. Berikutnya, wa tukrahul kitabah 'inda Syafi'iyyah wal Hanafiyah wal Hanabilah ala jidranil masjid wa suqufuhu. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, makruh hukumnya menulis-nulis sesuatu di dinding-dinding masjid. Wa suqufuhu, dan sakfun dan plafonnya. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, makruh hukumnya menulis-nulis sesuatu di dinding-dinding masjid dan sakfun, atap-atapnya atau plafon-plafonnya.
Ditambahkan waqala al-Malikiyah wal Hanabilah, dan juga ditambahkan oleh sebahagian golongan mazhab Maliki dan Hambali, tukrahul kitabah fil qiblah li'alla tushghilu al-musalli. Juga sama makruh hukumnya menulis sesuatu di arah kiblat. Kenapa? Karena orang salat jangan disibukkan dengan tulisan itu. Jangan sampai terganggunya orang salat dengan tulisan itu. Li'anna al-kitabah tushaghil qalbal musalli. Karena tulisan-tulisan di arah kiblat mengganggu kekhusyuan orang-orang yang salat, mengganggu hati orang yang salat. Nah, wa rubbama ishtaghala bi qiraatihi an salati. Bisa jadi orang yang sedang salat membaca tulisan tersebut sehingga mengganggu bacaan dalam salatnya. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala memang menulis sesuatu berbentuk kaligrafi itu pertama tidak ada anjuran khusus untuk menuliskan kaligrafi di dalam masjid. Tidak ada anjuran. Yang kedua, menulis di dalam masjid yang diutamakan adalah jangan sampai tulisan itu mengganggu kekhusyuan orang salat. Itu yang diutamakan. Kalau seandainya tidak mengganggu, maka harus diperhatikan bab yang lain. Jangan sampai tulisan itu terkotori dengan najis. Kita tulis ayat di sekitaran dinding misal, sudah menempel di situ tai cicak, padahal kalimah-kalimah mulia dan tidak ada yang membersihkannya. Nah, ini bermasalah sebenarnya. Jadi sebaiknya apa? Yang paling aman itu ya nggak usah nulis, kecuali di tempat area yang kita yakin aman. Kalau sekarang model kubah, ini model di tengah ini, misal kubah besar, ya, mungkin area di sekitaran kubah itu mungkin aman. Ya. Nah, selain daripada itu, sebaiknya jangan dilakukan. Tapi tidak dihukumi haram. Makanya kalimat tadi dalam semua mazhab hukumnya makruh. Tidak baik menulis-nulis sesuatu. Ya. Nah, apalagi tulisannya tulisan yang tidak dimengerti, itu makin bermasalah. Kita gambar kaligrafi, bentuknya burung atau bentuknya orang sedang salat, kita suruh baca, tidak tahu apa bacaannya. Oh, ada yang tahu, oh itu kalimatnya asyhadu alla, disuruh tunjuk mana asyhadunya. Kadang-kadang melawak-lawak, bercampur-campur, asyhadu di bawah, kemudian Allahnya di atas, kemudian sudah tidak jelas lagi, tidak tahu lagi. Karena kita tahu asyhadu alla karena kita mendapatkan ujung, tapi kita tidak tahu mana uram, mana ikuwah. Kita tidak tahu lagi. Ini sebenarnya mengacaukan tulisan Al-Quran, tidak dibolehkan. Makanya yang ahli-ahli kaligrafi itu tidak usah buat kaligrafi yang bentuknya tidak jelas. Kalau mau buat lurus-lurus sajalah. Itu pun cari tempat yang kira-kira tidak mengganggu hati orang yang salat dan juga tidak mengganggu kesucian tulisan tersebut. Jadi perlu kita ketahui, kalimah-kalimah para ulama besar ini tidak menyebutkan haram tapi makruh. Kalaupun terjadi, maka itu hanya menyebabkan tidak disukainya perbuatan tersebut. Baik. Kemudian as-sunnah liman arada dukhul al-masjid. Sunnah hukumnya bagi mereka yang ingin masuk masjid, ayyatafaqqad na'laihi, untuk melepaskan sandalnya, wa yamsah ma fihima min aza qabla dukhulihi, dan membersihkan sandal dari sesuatu yang kotor. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah berkata, "Idza jaa ahadukum ilal masjid", apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, falyanzur, maka perhatikanlah lebih dahulu, fa in ra'a fi na'laihi qazran aw azan falyamsahu, kalau dia mendapatkan sesuatu di sandalnya yang bentuknya kotoran atau najis, maka bersihkanlah.
wal yusalli fihima. Setelah itu barulah engkau salat dengan sandal tersebut. Jadi dulu masa Nabi salat memang pakai sandal, tapi anjuran Nabi sebelum masukkan sandal itu ke dalam masjid, lihat dulu di telapak sandal tersebut ada apa. Karena hukumnya membawa najis itu bisa membatalkan solat. Membawa najis membatalkan solat. Berbeda dengan kita menutup najis. Itu bedakan. Jadi misal kita pakai sandal, sudah nempel najis, lalu kita bawa dalam solat, batal. Solatnya batal. Kalau ketahuannya setelah solat dan yakin najis itu ada dalam solat, maka wajib ulang solat. Berbeda kalau kita menutup najis, itu tidak disebut membawa. Ya. Contoh, kita ada tai cicak, kita pakai sandal kita suci. Kalau tai cicak itu menempel dari tadi, berarti kita membawa najis. Tapi kalau ketika mau solat, kita temukan tai cicak, lalu kita lepaskan sandal, kita letakkan di atas tai cicak tersebut, lalu kita solat di atas sandal. Jadi kita bukan memasukkan kaki lagi ke dalam sandal, tetapi kita solat di atas sandal. Itu namanya menutupi najis, dibolehkan. Ini bapak pakai sajadah, menyoneme sajadahnya dari rumah. Kalau bawa sajadah ini dari rumah, sudah ada najis nempel, lalu kita solat dengannya, kita membawa najis. Tapi kalau pas datang ke musalla, datang ke masjid, kita temukan kotoran, lalu kita ambil sajadah, kita lentangkan di atas kotoran tersebut untuk menutupi kotoran tersebut. Bolehkah solat di atas sajadah itu? Dibolehkan. Itu namanya menutupi najis. Jadi bukan membawa najis. Jadi hati-hati dengan urusan membawa najis. Ibu-ibu yang membawa anak-anak, misal waktu solat tarawih, kita tahu anak itu sudah ada najis dalam pampasnya, kita bawa salat, lalu kita gendong, ini membawa najis, ini batal, batal salat. Membawa najis, walaupun najis itu bukan pada diri kita, tapi kita membawanya bersama kita, itu membawa najis. Baik, itu kiasan agar yang masuk ke musalla, perhatikan dulu kaki. Hari ini kita enggak pakai sandal lagi ke dalam, tapi perhatikan dulu kaki, agar jangan sampai membawa najis ketika sedang salat. Makanya keset kaki dibutuhkan sebelum naik ke area salat. Keset kaki dibutuhkan sebelum naik ke area salat. Juga satu lagi, bagi mereka yang menemukan najis, seandainya sudah ada najis dalam musalla, maka ketika membersihkannya itu dikhususkan, bukan dibawa-bawa. Misal di mana ditemukan tai cicak, maka membersihkannya hanya di tempat tai cicak itu saja dibersihkan. Karena sebahagian pengurus masjid, bahasa ininya barbel, marbot, kok barbel pula. Marbot untuk angkat besi itu, Pak. Sebagian marbot itu kadang-kadang itu najis di sini, dia pel terus dia bawa terus ke sana. Padahal tadi dia mulai menyapu di atas dengan najis pertama. Gara-gara model sapu begini, ini seluruh musalla bisa bernajis. Makanya perlu diajarkan marbot sebelum dibawa umrah, itu untuk diajarkan cara membersihkan najis. Jadi kalau najis itu ada di sini, area ini saja dibersihkan. Lalu cuci alat pelnya, baru bersihkan tempat yang lain. Jangan membawa-bawa najis ke seluruh area masjid. Ini kadang-kadang karena nggak mau kerja lebih, hambo saja. Cicak yang model masjid besar tu kan, Pak pakai pel besar tu, itu 3 tulak aja. Padahal di bawah pel itu sudah tai cicak, dari ujung sana tai cicak itu dihambur ke sana, Pak. Terus balik lagi, akhirnya semuanya bernajis. Yang model kayak gini, marbot model begini, itu jangan bawa umrah, bawa tai cicak saja. Ini perlu diajarkan cara membersihkan najis agar jangan sampai bernajis seluruh
Kerana urusan najis urusan yang disepakati berdasarkan hadis-hadis Nabi membatalkan solat. Ya. Berikutnya sedikit lagi, udah tadi bagi mereka yang masuk masjid perhatikan kaki. Ya. Berikutnya yukrahul khuruj minal masjid ba'dal azan hatta yusalli illa li'uzrin. Makruh hukumnya bagi mereka yang sudah berada dalam masjid keluar dari masjid setelah azan. Makruh hukumnya bagi mereka yang sudah berada dalam masjid sebelum azan lalu tiba-tiba keluar dari masjid setelah azan, illa li'uzrin, kecuali karena uzur. Jadi karena uzur ini sakit perut, terpaksa pulang dulu kerana mungkin enggak nyaman di WC musalla, atau tiba-tiba dapat panggilan emergency, ya, atau apa saja. Ini keluar setelah azan, keluar dari masjid, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya sengaja keluar, dari tadi duduk dari masjid, dari jam 3 duduk bicara-bicara, habis semua urusan habis di mulutnya, begitu azan, ya Allah, tadi duduk dengan rantang, Pak, duduk dengan rantang untuk dibagi kari kambing, menunggu kari kambing boh manok lado. Begitu azan, ya Allah, pegah dah cinta Nabi. Jadi hal-hal begini ini perlu diperhatikan, karena hadis Nabi SAW dari Abi Sya'sa qal kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil masjid. Kami sedang duduk-duduk bersama Abu Hurairah di dalam masjid. Jadi duduk dalam masjid ni ceritanya ni. Duduk-duduk, fa'azzana al-muazzin, ketika sampai waktu azan maka berazanlah seorang muazzin. Faqama rajulun minal masjid, tiba-tiba ketika sedang azan bangunlah seseorang dari dalam masjid. Jadi ramai yang duduk-duduk, ketika sudah azan bangun seseorang dalam masjid. Yamshi, dia keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Abu Hurairah memperhatikan orang tersebut dengan mata yang tajam, dengan ujung matanya. Jadi maksudnya dia perhatikan dengan mata yang tajam. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu hilang dari pandangan, keluar dari masjid. Abu Hurairah terus memperhatikannya. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata kepada semua sahabat yang lain, amma hadza, pekerjaan seperti ini, iaitu keluar dari masjid setelah azan, tidak ada uzur, faqad asa Abul Qasim, dia telah durhaka kepada Abul Qasim, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Abu Hurairah iaitu orang yang telah mengikuti Nabi puluhan tahun, yang dia tahu tentang sifat Nabi. Kita kalau sudah bersahabat puluhan tahun, Pak, kita tahu karakter seseorang. Abu Hurairah tahu tentang bagaimana kalau seandainya ada Nabi pasti bengih ngurung model lagi. Keluar dari masjid, pulang ke rumah, tidak solat. Tadi ada di masjid ketika sudah azan. Jadi kalau mau pulang, seandainya pun harus mau pulang, mungkin memang tak mau solat, pulanglah sebelum azan. Dia tanya dulu sama muazzin, bang, Pak prelek long ilai, begitu. Kasih nampaklah kemunafikannya. Jadi jangan sampai duduk di masjid ketika salat pulang. Dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yustahabbu ay yaqula 'inda dukhulihi al-masjid, sunnah hukumnya ketika masuk ke dalam masjid untuk mengucapkan doa. Apa doanya? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li zunubi waftah li abwaab rahmatik. Panjang tak kau doanya? Oh, punya panjang tak, kau buat ujung, ambil di ujungnya saja. Paling kurang ini gabungan antara beberapa hadis, Pak. Ambil di ujung, ketika masuk langkah kaki buka pintu yang tertulis geser itu. Ketika masuk ucapkanlah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu kalau
Doa itu terus-terusan kita ucapkan, makanya kita dalam masjid dapat rahmat, keluar dari masjid dapat rahmat. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya, maka Allah tanamkan keridhaannya, maka kita diridai dalam segala langkah. Memang kita enggak tahu kapan mulainya, kok tiba-tiba rumah tangga kita begitu nyamannya. Dulu awal-awal perkahwinan, masa-masa pemanasan, itu macam model terjadi. Tapi semenjak kita sering berjamaah masuk masjid, baca doa, kemudian Allah kirimkan rahmatnya, isteri menjadi tenang, bahkan terlalu tenang, tidak bicara-bicara lagi. Kemudian anak-anak aman, kita pun tidak bingkeng lagi, tidak lagi dilahap-lahap. Jadi dulu kita dilahap-lahap, orang dilahap-lahap itu enggak jelas kapan marah, enggak ada jadualnya, sedikit salah kemudian marah. Ini ilap-lahap. Tapi tenang, Allah tanamkan rahmat akibat salah satu daripada sering mengunjungi masjid. Nah, masjid itu sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Maka jemaah melakukan Allah, beruntunglah isteri yang suaminya selalu berjamaah. Karena di situ dia telah mendapatkan sumber kebaikan dan ketenangan. Bandingkan dengan orang-orang yang berada di rumah, mendapatkan seorang suami yang tidak pernah menuju ke tempat berjamaah. Salat tapi hantam ke sembahyang berjamaah. Ada salat. Pertama, kerugiannya sungguh jauh pahalanya, antara 1 dan 27. Itu perlu dipikirkan dari awal, antara 1 dan 27, bukan antara 1 dan 2. Orang saja 1:2 saja orang kecewa. Saya tanya ke bapak berapa gaji? 5 juta Ustaz. Kemudian dibalik tanya, Ustaz berapa gaji? Saya 10 juta. Masya Allah, kok bisa 2 kali lipat kayak gitu? Pak, ni kerja ada mana? Hana betul, hana begini dan 1:2 saja kita kecewa, Pak. Bagaimana kalau ada orang yang kita tanya, Bapak berapa gaji? 1 juta. Ustaz berapa gaji? 27 juta. Masya Allah, bukan 2 juta jawabannya, 27 juta. Sekali datang ke masjid, sekali datang berjamaah, maka rugilah mereka yang selalu mengandalkan diri untuk salat di rumah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa mendatangi masjid fid-dhulam, di dalam kegelapan. Ada hadis Nabi yang mendatangi masjid fid-dhulam, dalam kegelapan. Arti kegelapan, subuh datang gelap, maghrib hampir gelap, Isya gelap. Yang selalu mendatangi masjid fid-dhulam, dalam kegelapan, Allah akan berikan cahaya untuknya di saat dia mendapatkan kegelapan alam kubur. Jadi ketika masuk ke alam barzah, Allah berikan cahaya akibat sering berada di dalam gelap. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan untuk keluarga baik malim draw sagai. Karena ada sebahagian orang dia malim untuk dirinya sendiri saja. Yang malim draw sagai maksudnya. Jadi cuma ayahnya yang nampak masjid, anaknya tidak pernah nampak. Ada yang anaknya saja disuruh ke masjid, dek azan, pergi masjid nak. Dek azan, pergi masjid. Selalu anak yang salat berjamaah anak. Subuh yang nampak anak, ayah ke mana? Ayah dengut. Ayah mana? Ayah tadi dibilang sama ayah pergi, tapi ya enggak pergi, ya begitulah ceritanya. Jadi kalau salihkan ku anfusakum wa ahlikum, salihkan dari semua. Cuma di pertemuan keberapa kemarin kita bahas, bagi kita yang masih punya anak-anak kecil, itu lihat karakter anak kita. Kalau anak kita tipe penghancur masjid, sebaiknya tunda dulu. Umur mentang di miyup 7 tahun. Artinya kalau di masjid kencing, kadang-kadang dia tidak bisa membedakan. Sudah kita bilang, nak jangan kencing, itu pula dia kencing. Dia belum tahu mana kamar mandi, mana masjid. Nah, ini yang model begini tahan dulu. Bukan tidak boleh, boleh Pak. Hukum asal boleh. Kenapa? Dulu masa Nabi, Umamah anaknya Zainab, cucu Nabi, dibawa oleh Nabi ke masjid. Masih kecil sekali, digendong oleh Nabi. Ketika sujud ditaruh, naik, diangkat lagi. Hadis kedua, Hasan dan Husain ketika kecil itu sering masuk masjid, sampai Nabi turun dari mimbar untuk mengambil Hasan Husain yang terjatuh-jatuh di dalam jubahnya. Yang ketiga, pernah Nabi imam, lalu terdengar suara bayi menangis di belakang. Langsung Nabi mempercepat solatnya.
Ketika itu sahabat bertanya ketika selesai salat, kenapa engkau mempercepat salatmu ya Rasulullah? Kenapa begitu singkat hari ini? Kata Rasulullah, aku tidak ingin memberatkan ibunya yang selalu memikirkan si bayi lagi. Begitu kebijaksananya Rasulullah. Ini kadang-kadang imam perlu belajar kebijaksanaan. Lihat-lihat kondisi. Kalau kira-kira di belakang katuha-tuha sudah stroke atau mantan-mantan stroke, ya, udah nggak sanggup lagi berdirinya, baik dia dekat berbenaik panjang, ya. Itu harus belajar bijaksana, ya. Kalau sudah kacau sekali dalam masjid, anak-anak ribut, kemudian ada bayi nangis, percepatlah salat. Atau paling kurang, saya pernah mendapatkan seorang imam bijaksana. Saya salat satu tempat, tiba-tiba mic bermasalah, keluar suara dengung kencang sekali. Itu mulai dari bacaan ayat bacaan Al-Fatihah rakaat pertama, keluar dengung mic speaker, enggak berhenti-berhenti sampai pekak telinga. Langsung dia rencananya membawa ayat panjang, karena salat itu memang salat yang diutamakan ayat panjang. Langsung berubah jadi qul ya ayyuhal kafirun, ya. Rakaat kedua langsung berubah jadi qul huwallahu ahad, dan terus mic hidup tu terusan sampai akhirnya setelah salat langsung dimatikan. Di situ saya cap jempol, Masya Allah, imam ini orang saleh dan berilmu. Jadi lihat kondisi. Jadi jangan ego di saat kita hanya ingin walaupun mic hancur kita tetap baca Al-Baqarah, bertambah hancur, Pak. Itu bisa jadi makmum terbit terorongnya, sudah pekak baca Al-Baqarah, ya. Nah, jadi begitulah kebijaksanaan Rasul. Jadi membuktikan apa? Ada anak-anak dalam masjid, jadi enggak dilarang bawa anak-anak, cuma lihat-lihat siapa anak kita, ya. Itu saja yang perlu diperhatikan. Dan kita pun orang tua, kalau seandainya terbawa anak-anak yang kebetulan buat ribut di masjid, ketika diingatkan oleh orang, jangan marah kepada orang yang mengingatkannya, ya. Tapi orang mengingatkannya pun mengingatkannya dengan mau'idhah, ya. Jadi mengingatkannya dengan mau'idhahnya, sampai kita mengatakan ke anak orang, kutipak ke mati ya ke ayahnya di samping, cik ketipak je, cik ketipak, ini minta pakai. Tapi kita pun yang punya anak jangan marah kalau dicubit anak kita gara-gara ribut, sudah kita beli orang cubit. Jangan begitu. Kalau begitu jangan bawalah, ya. Jadi saling fahamlah, ya. Karena orang mengingatkan tidak ada maksud buruk, mengingatkan untuk menjaga keutuhan khusyuknya orang banyak. Jadi baik bacut cuti anak adanya orang bengeh tu. Lalu kemudian kita mulai melakukan hal-hal sampai kita pasang bom dalam musala gara-gara anak kita dicubit. Itu tidak benar, ya. Nah, baik. Sedikit lagi, beberapa kali sedikit lagi tadi rumah. Ini 2 menit lagi sudah selesai. Sudah habis ini, Pak. Ya, betul-betul kira habis. Ya. Berikutnya, ini penting. La yajuzu akhdhu syai' min ajza'il masjid. Tidak boleh mengambil sesuatu menjadi hak pribadi, apapun perangkat dan fasilitas masjid. Tidak boleh. Kahajarin, seperti batu yang ada di masjid, wa husad, atau kerikil yang ada di masjid, wa turab, atau pasir yang ada di masjid, wa ghairi, atau selain daripadanya. Tidak boleh ambil apapun yang menjadi fasilitas masjid. Ini ada yang enggak cukup batu paving block, tiba-tiba kita lihat rumahnya sudah penuh paving block. Di mana dia ambil? Ada masjid rupanya. Tidak boleh. Oh, pasir sudah ditumpuk untuk masjid pembangunan, enggak boleh seorang pun bawa walaupun cuma 1 ember. Tidak boleh. Ini milik masjid, sudah diwakafkan untuk masjid, tidak boleh dijadikan sebagai hak milik pribadi. Jadi yang boleh apa? Bawa ke masjid banyak-banyak. Apa yang dibutuhkan masjid? Pasir, langsung pesan 1 mobil pasir untuk masjid. Maka pasir itu akan bernilai ketika kita membutuhkannya di hari kiamat. Jadi hal-hal begini yang diutamakan, bukan membawa pulang milik masjid. Jadi selalu nunggu-nunggu, tanya ke pengurus masjid, nya permadaninya mentanggut. Menyuhana gat le lumpoi long. Yang tikanya mentanggut. Bawa pulang tikar ke rumah pribadi, masya-Allah. Tidak dibolehkan. Kecuali benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi. Sudah rusak, sudah dibuang ke tong sampah. Itu berarti sudah tidak dimiliki oleh masjid. Berikutnya,
Disunnahkan binaul masjid wa imaratiha, disunnahkan untuk beramai-ramai, bersegera membangun masjid dan memakmurkannya. Rasulullah berkata, man bana lillahi ta'ala masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, Allah akan buat satu rumah untuknya di surga Allah. Jadi bangun masjid ini enggak mesti satu masjid kita bangun, Pak. Bapak dulu pernah beri berapa sak semen untuk membangun musalla ini? Siapa yang memberi tiang ini, tiang stainless ini? Siapa yang memberi lampu-lampu ini? Maka Allah akan buatkan untuknya satu rumah, bukan satu lampu di surga. Siapa yang beramai-ramai membangun satu masjid, semua Allah berikan rumah untuknya. Jadi bukan yang gejok lampu, yang gejok semen, tidak begitu. Itu namanya membangun masjid. Maka beramai-ramailah kita apabila ada kekurangan yang dibutuhkan, apakah sajadah atau apa saja yang membuat nyaman orang. AC, itu AC misalnya sudah berapa tahun tidak dicuci, lalu kita yang bayar, maka kita ikut meramaikan imarah, kita ikut membuat orang lain merasa nyaman dalam masjid. Ongkos cuci AC berapa, Pak? 150, itu kalau satu PK. Tak betul pun, itu berpahala besar. Di saat orang lain tidak peduli, kita peduli, berpahala besar. Baik, berikutnya, wa yukrahu zakhrafatal masjid bil launain al ahmar wal asfar. Makruh hukumnya mengecat masjid, zakhrafah, membuat hiasan, cat-cat begini masjid dengan dua warna. Makruh mengecat masjid atau memberi hiasan masjid dengan dua warna, yaitu al ahmar, warna merah, wal asfar, dan warna kuning. Jadi jangan ngecat masjid warna merah dan warna kuning. Wa naqshuhu, atau mengukir-ngukir masjid dengan warna merah dan warna kuning. Wa tazyinuhu, atau menghiasinya. Kenapa? Li'alla tushghil qalbal musalli, supaya orang tidak disibukkan dengan warna yang ngejreng-ngejreng tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqumus sa'ah hatta yatabaha an-nas fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang berlomba-lomba menghiasi masjid. Tidak akan terjadi kiamat sampai salah satu tandanya orang berlomba-lomba menghiasi masjid. Jadi masjid mewah sekali, orang tidak ada di dalam. Jadi buat kubah Masya Allah cantik-cantiknya, tapi orang tidak ada. Di masa Nabi pelepah kurma, tapi orang penuh. Jadi memakmurkan masjid itu bukan hanya menghiasi, malah menghiasi itu sebenarnya termasuk salah satu ciri-ciri akan datangnya kiamat. Jadi ternyata kita ini terbawa sendiri untuk membuktikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua lagi, kemudian hendaknya seseorang mencintai masjid, karena Rasulullah pernah berkata, ahabbul bilad ila Allah taala masajiduha. Sebaik-baiknya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Jadi kalau masjid tempat paling dicintai, pasar tempat paling dibenci. Dibenci itu maksudnya begini, Pak. Kenapa pasar paling dibenci? Karena pasar sumber paling banyak terjadi maksiat. Di situ penipuan terjadi, orang caci maki, berkumpulnya laki-laki dan perempuan, berdesak-desaan, kemudian ada yang tidak tutup aurat. Pokoknya syaitan paling hebat beraksi di pasar. Sedikit marah antara pedagang ini dengan pedagang itu, kemudian bacok-bacokan dan segala macam. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya hadis yang menyebutkan pasar adalah tempat yang paling dibenci. Baik, satu lagi tidak penting, saya cukupkan sampai di sini seputar hukum masalah kesucian masjid.